Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rizky Oktaviani di acara Bincang Seru. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah seorang atlet. Nah, dia bernama Mas Febrian Aldiano. Halo Mas. Ya, halo Mbak. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sekarang Mas sibuk ngapain aja sih Mas? Kalau untuk aktivitas sehari-hari sekarang itu kuliah, terus dagang online, terus ya paling produksi gitu. Begitu ya Mas. Kalau teman-teman sih katanya Mas Aldi ini seorang atlet ya Mas? Iya Mbak. Badminton. Iya. Kalau boleh tahu, Mas Aldi sekarang kuliah di mana ya? Kuliah kalau saya tuh kuliah di UIN, dulunya tuh di IAIN Pekalongan. Oh, jadi UIN itu baru kemarin doang kan Mas ya? Iya, jadi baru lah. Nah di sini Mas Aldi itu benar-benar pindahan dari Jakarta ya Mas? Atau bagaimana Mas? Kalau untuk pindah ke Jakarta sih bisa dibilang iya sih Mbak. Soalnya jadi kayak saya kalau lahir sih sebenarnya di Pekalongan, cuman emang besar itu di Jakarta. Jadi kota asalnya Mas Aldi sendiri itu sebenarnya dari Pekalongan sendiri gitu. Iya, kalau kota lahir ya, Pangeran lah. Terus alasan Mas Aldi pindah dari Jakarta ke Pekalongan itu kenapa sih Mas alasannya? Kalau alasan pindah dari Jakarta ke Pekalongan itu ini Mbak, kan saya dari kecil itu tuh sampai SMP kelas 1 itu saya di Jakarta. Lah itu tuh saya mengikuti kegiatan latihan badminton. Kegiatan badminton itu saya dari kelas 3 SD lah. Dari kelas 3 SD itu waktu itu saya SMP masuk SMP SBI. Nah itu pas itu tuh saya sempet goyah gitu mau sekolah tuh kayak dan gitu lah. Akhirnya saya kan karena saya ikut ini latihan badminton lah, bisa badminton juga udah juara juga lah pas di SD. Akhirnya saya bilang ibu saya mau fokus ini badminton, saya bilang gitu. Ini kan ada kayak audisi Jarum di Kudus ya, saya mau ikut dah gitu, mau ikut Kudus gimana bu? Aku bilang gitu, aku mau sekolah pengen fokus di atlet, saya bilang kayak gitu. Ya awalnya sih pertimbangannya berat, soalnya kayak ibu kan mikirnya ya jadi atlet tuh belum tentu hidupnya enak gitu. Udah akhirnya tuh ya saya ikut audisi di Jarum itu, ya alhamdulillah itu terima. Alhamdulillah terima, berarti pas kenaikan kelas 2 SMP itu langsung saya pindah sekolah ke Kudus. Tapi kalau waktu saya sekolah di Kudus itu tuh saya sekolahnya bukan kayak sekolah biasa yang setiap hari masuk. Jadi kalau di Jarum itu tuh yang dipentingin mintonnya gitu sih latihan. Lah terus kayak kita sekolah masuk itu cuma ujian doang. Nah itu tuh kita setiap hari berarti sehari itu kita bisa latihan 3 kali, kalau enggak 2 kali. Iya 2 kali. Minggu tuh cuma hari Minggu Mbak. Itu tapi saya tuh di mana? Itu kan masih di Kudus. Saya di Kudus itu tuh di Jarum itu sampai kelas 3 SMP saja. Kelas 3 SMP itu saya kena degradasi itu karena saya waktu itu cedera kayak hamstring. Itu saya hanya dikeluarin karena cedera terus kayak nggak bisa jalan, aku sempet sampai di kursi roda. Akhirnya saya keluar kan mau penerimaan kayak SMA gitu kan, penerimaan SMA tuh kayak apa namanya, kan saya telat mendaftarkan, saya bingung mau sekolah di mana SMA. Akhirnya saya SMA di guru saya tuh, jadi tante saya tuh guru di sekolah itu di Pekalongan. Nah itu awal mula saya mulai tinggal di Pekalongan itu dari situ Mbak. Berarti ikut tantenya ya? Iya, enggak, kalau ikut tantenya sih enggak, tante saya kan paling guru doang, kalau rumah sih sendiri, tetap tinggalnya sendiri. Terus
UIN itu ikutnya katanya UKM Sport ya Mas? Iya. Terus aktif juga di UKM Sport? Kalau untuk kepengurusan saya nggak aktif mbak, paling ya saya aktifnya ya di latihan divisinya itu di divisi badminton itu saya aktif latihan, tapi kalau untuk aktif kepengurusan UKM supportnya organisasinya saya nggak aktif, soalnya juga nggak ada waktu juga sih mbak. Nah, mungkin cukup itu. Dan tadi adalah cerita singkat dari Mas Aldi. Nah, baik teman-teman, jangan kemana-mana, tetap saksikan Biru, Bincang Seru. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky di acara Biru, Bincang Seru. Nah, berhubung tadi kita udah ngobrol bareng bersama Mas Aldi, di sini saya punya permainan dan di sini saya akan bertanya sama Mas Aldi. Jadi nanti Mas Aldi itu ketika saya ngasih pertanyaan, terus nanti Mas jawab dengan cepat ya Mas, tanpa harus berpikir panjang. Iya. Nah, pertanyaan yang pertama itu Mas Aldi itu pilih UKM atau kuliah? Saya pilih kuliah. Terus selanjutnya yang kedua itu ikut turnamen atau ujian? Turnamen, iya turnamen. Yang ketiga itu pernah mengalami kegagalan atlet tadi? Pernah. Yang keempat, lulus cepat atau lulus lambat? Lulus cepat. Yang kelima, Jakarta atau Pekalongan? Jakarta. Terus yang keenam, cewek tinggi apa cewek pendek? Cewek tinggi. Terus selanjutnya yang ketujuh itu berhijab atau tidak? Tidak. Nah, tadi Mas Aldi sudah menjawab pertanyaannya. Di sini saya akan minta penjelasannya ya Mas. Tadi kan Mas Aldi pilih UKM atau kuliah Mas? Ya, aku pilih kuliah. Alasannya kenapa Mas kalau boleh tahu ya? Ya karena kalau pilih kuliah tuh kalau misalnya nggak ada kuliah ya nggak bakal ada UKM. Itu apanya? Oh gitu ya Mas. Terus yang kedua tadi ikut turnamen atau ujian? Saya pilih turnamen. Alasannya itu kenapa Mas? Alasan saya milih turnamen ya kalau apalagi kalau misalnya kita ngebela nama kampus kan, ngebela nama kampus kan lebih karena kita berjuang untuk kampus. Kalau ujian kan kita cuma paling sejurusan lah, maksudnya nggak mencakup untuk luar dari kampus. Kalau Tidak terkenal gitu. iya, kalau kita turnamen otomatis kita bela nama kampus ya, otomatis juga kita nggak usah ikut ujian juga udah dimaklumi sama dosennya kan. Gitu. Terus tadi yang ketiga itu pernah mengalami kegagalan saat ikut bertanding gitu Mas? Kalau kegagalannya tuh banyak mbak, maksudnya kayak kalah, pernah kegagalan kayak kita sebelum prepare pertandingan itu kita pernah juga kalau kegagalan prepare tuh kayak misalnya kita kayak nggak ada persiapan pertandingan sama sekali gitu loh, itu kesel banget. Terus kayak kita sebelum bertanding salah makan itu juga pernah, ya pola tidur nggak dijaga itu juga pernah, jadi ngaruh semua di pertandingan kalau misalnya semuanya nggak tahu. Tadi pertanyaan selanjutnya kan lulus cepat atau lulus lambat? Tapi pilih mana ya Mas tadi? Kalau saya lebih lulus cepat sih mbak sebenarnya. Rasanya apa ya Mas? Ya saya lulus cepat ya malas mikir mbak. Misalnya kalau lulus lambat disuruh mikir-mikir terus udah aman, kalau lulus cepat kan habis itu beban udah hilang. Tadi kan mau pilih lulus cepat dan sekarang buat SKS-nya itu udah teradu semua Pak. Gimana Mas? Belum mbak, masih jauh lah SKS-nya. Oh masih jauh ya? Orang masih banyak nilainya. Terus pertanyaan selanjutnya itu tadi Jakarta atau Pekalongan? Saya jadi Jakarta mbak. Alasannya kenapa? Ya mungkin ya lebih cocok di Jakarta sih, soalnya kalau di sini kayak jujur saya kayak kurang gitu kalau untuk beda gitu, beda kayak gimana ya bahasanya, beda cara kita bersosialisasi beda. Kalau Jakarta tuh lebih ke arah barbar ya, barbar. Jadi kalau di sini saya mau barbar tuh kadang dibilang bagus atau gimana, beda banget gitu. Kayak kita pergaulannya juga beda jauh, makanya kalau di sini tuh kadang saya merasa angin. Cuman di situ enak, kita tuh kenal. Di Pekalongan itu terkenal kota santri ya. Iya. Di sini juga enak sih juga.
tenang lah hawanya. Kalau Jakarta tuh ya paling ya emang berisik, cuma ya emang dari dulu saya tuh kan BKM kecil di Jakarta, otomatis ya kayak gitu. Tadi pertanyaan yang selanjutnya itu cewek tinggi atau cewek pendek? Kalau itu sebenarnya tuh saya kan lebih cewek tinggi, cuman tuh agak bingung buat saya sebenarnya milih ya. Soalnya saya pernah sama cewek pendek, pernah sama cewek tinggi, cuman kalau untuk memilih tuh sebenarnya cewek tinggi. Soalnya kalau gini, kalau cewek tinggi itu kan, jadi kalau ada cewek pendek cantik, ada cewek tinggi biasa, itu tuh kalau untuk cewek cantik itu bisa dipoles, tapi kalau untuk tinggi badan nggak bisa sama sekali. Kalau orang mau ditinggiin badan itu nggak bisa dipoles kan, Mbak? Nah gitu. Tapi kalau dapatnya pendek ya saya nggak apa-apa, malah banget kita dipeluk juga di rumah pendek. Terus tadi pertanyaan selanjutnya kan cewek berhijab atau tidak? Saya tidak berhijab. Pilih tidak berhijab. Pilih tidak Alasannya berhijab. kenapa kalian? Kenapa tidak berhijab sih? Ya sebenarnya kalau mau berhijab sih nggak apa-apa. Cuma saya pilih tidak berhijab soalnya menurut saya, aku lihat nih ibaratnya kayak kalau orang yang berhijab itu saya lihat tuh kelihatannya cantik-cantik. Tapi kalau orang yang enggak, tapi kalau dibuka kerudung kayak udah berhijab itu tuh dia secantik dia berhijab itu Mbak. Jadi ibaratnya bagi saya kalau orang yang buka, maksudnya nggak pakai hijab aja cantik, apalagi kalau pakai kerudung juga cantik pasti gitu. Jadi kalau orang yang pakai kerudung cantik belum tentu pas buka hijab dia cantik kayak gitu Mbak. Kalau saya tentuinnya. Nah baik Mas Aldi, terima kasih atas jawabannya. Nah baik pemirsa, kita lanjutkan ke segmen yang berikutnya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di acara Biru Bincang Seru. Nah kali ini kita berada di segmen terakhir. Tidak terasa sekali ya pemirsa, ternyata kita sudah berada di segmen terakhir. Nah buat Mas Aldi nih, tadi kan kita udah berbincang-bincang seru ya. Kira-kira kesan Mas Aldi selama mengikuti selama menjadi atlet badminton itu seperti apa sih Mas kesannya Mas? Oh boleh tahu ya Mas? Soalnya itu asik Mbak, kita tuh tahu namanya hidup jauh, terus juga kita kan kalau misalnya turnamen itu kan kita keluar kota, kita juga misalnya tanding di Surabaya atau misalnya tanding di Bali, kita juga selain cara jalan-jalan juga kita tahu kita pernah ke daerah sini ya, ada juga kesan capek dan lain-lain gitu. Kalau boleh tahu juga nih kan kalau ada kesan itu pasti ada pesannya kan. Nah pesan Mas Aldi mungkin buat para pemuda yang mau ikut jadi atlet atau yang masih berjuang itu gimana sih Mas pesannya buat para pemuda tersebut? Pesannya untuk pemuda ya rajin latihan, ikuti kata pelatih. Soalnya saya dulu sempat ini sih nggak pernah, maksudnya sempat nggak dengerin dari pelatih ya, contohnya kayak pemanasan kurang, jadinya kaki saya langsung cedera parah lagi kan. Nah kalau ikutin kata pelatih, jadi kayak misalnya kita latihan apapun itu ikuti kata pelatih, hormati pelatih lah gitu. Walaupun dia galak tuh emang dia mau melatih mental kamu dan lain-lain. Demi kebaikan juga ya Mas? Iya. Jadi kayak kita diomelin sama pelatih itu biarin, soalnya omongan pelatih itu dia tuh pengen biar kita ngebuktiin omongan pelatih ini benar yang dia pengenin sama pelatih kayak gitu. Pesannya yang penting semangat aja lah. Nah baik pemirsa, terima kasih kepada Mas Aldi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara yang sangat luar biasa ini ya. Pemirsa, mungkin cukup ini yang bisa saya dan Mas Aldi bincang-bincangkan. Terima kasih kepada Mas Aldi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara yang sangat luar biasa ini ya. Saya Rizky Oktaviani dan Mas beserta kru yang bertugas pamit.